Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran ekonomi manajerial. Pertemuan satu yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial, dan yang pertemuan kedua yaitu keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Ekonomi manajerial yakni gabungan teori ekonomi dasar, yakni teori mikro dan teori makro, di mana dalam pemahaman materi tersebut terdapat metode manajemen rumah tangga yang meliputi pengalokasian sumber-sumber daya yang langka serta ilmu yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, yakni matematika ekonomi dan ekonometrik, sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi manajerial merupakan pemahaman bidang tata laksana transaksi yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, MSDM, dan juga produksi. Beberapa ekonomi manajerial menurut para ahli. Yang pertama dari Dominic Salvatore, yaitu adalah ekonomi manajerial merupakan suatu pandangan mengenai perkembangan konsep ekonomi dan analisis ilmu keputusan terhadap bagaimana bisnis yang dijalankan dapat mencapai tujuan secara efisien. Dan yang kedua menurut Cat, yaitu adalah ekonomi manajerial merupakan bidang dengan kompetensi yang saling terorganisir dalam alokasi terbatas sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu menurut Hirschi, yaitu adalah ekonomi manajerial adalah pengaplikasian teori ekonomi sebagai metode pengambilan keputusan manajerial dan administrasi. Pengertian teori perusahaan atau theory of the firm. Yang pertama ada arahan dan taksiran usaha, yaitu perusahaan merupakan organisasi yang memiliki berbagai sumber daya. Pemilik sumber daya ialah pegawai, dana, tanah, serta bahan mentah, dengan tujuan dapat memproduksi komoditas serta pelayanan yang dapat menghasilkan keuntungan. Dan yang kedua adalah kendala-kendala dalam pengoperasian perusahaan, yaitu dalam kegiatan operasi perusahaan terdapat sejumlah masalah, yakni keterbatasan ketersediaan input-input penting seperti perekrutan tenaga ahli, ketidakmampuan untuk mendapatkan bahan baku, dan juga gudang yang terbatas untuk tujuan tertentu. Ada lagi yaitu undang-undang tentang upah minimum, standar kesehatan, keselamatan, dan juga standar emisi polusi dan aturan penipuan. Dan yang terakhir adalah minimnya dana modal. Laba keuntungan dapat diartikan yaitu adalah selisih antara pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan. Laba berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua macam, yaitu keuntungan bisnis atau business profit adalah keuntungan bisnis didapatkan dari selisih penghasilan terhadap beban-beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan dalam tukar-menukar atau sewa-menyewa barang yang diperlukan, seperti gaji, laba usaha, pinjam bangunan kantor, serta pembelian bahan mentah. Dan yang kedua adalah keuntungan ekonomis atau economic profit, yaitu laba ekonomi diperoleh dari laba bisnis dikurangi keuntungan perusahaan, atau hasil menginvestasikan modal atau menyewakan lahan milik perusahaan ke perusahaan lain. Yang selanjutnya ada tujuan dari mempelajari ekonomi manajerial adalah dalam penerapannya dan juga penggunaannya, ekonomi manajerial dalam perekonomian, baik dalam luar negeri maupun dalam negeri, ekonomi akan dapat mengatur semua hubungan dalam ekonomi, misalnya mengatur beberapa sistematis operasi keuangan perusahaan, bagaimana mengatur input dan output, dan bagaimana pula manajemen dalam perekonomian dapat mengatur suatu keputusan yang sangat penting bagi manajemen perusahaan. Baik, lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Apa sih pengertian dari resiko? Resiko menurut Robinson and Berry yaitu yang dikutip oleh Frank Knight merupakan opsi untuk cara dalam menemukan hasil yang kurang bagus, sehingga menyebabkan kemundaran atau resesi. Sedangkan ketidakpastian menurut Kontur terjadi akibat sedikitnya atau tidak adanya laporan mengenai apa yang akan terjadi. Ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dapat berdampak merugikan atau menguntungkan. Apabila berdampak menguntungkan, maka disebut kesempatan atau opportunity. Sedangkan jika berdampak merugikan disebut sebagai risiko. Dan yang selanjutnya,
Mengukur resiko. Cara mengukur resiko bisa dihitung menggunakan dasar statistik, yakni dengan teori probabilitas, yaitu PI. PI merupakan peluang terjadinya sesuatu. PI dinyatakan dengan skor 0 sampai 1. Jika PI sama dengan 1, maka peluang akan terjadinya, atau certainly event. Sedangkan jika PI sama dengan 0, maka peluang tidak terjadi, atau impossible event. Sedangkan 0 kurang dari P kurang dari 1, maka peluang mungkin terjadi. Dan selanjutnya, ambiguitas peluang dan tujuan. Peluang digunakan dalam menghitung informasi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang kurang benar. Dalam hal ini, peluang dibagi menjadi dua macam, yaitu peluang objektif dan peluang subjektif, di mana peluang objektif dapat dilihat berdasarkan siklus relatif keadaan lalu dan sekarang. Sedangkan peluang subjektif bisa diartikan seperti membuat sebuah jaminan, misalnya jaminan suatu barang akan suatu peluang. Dan yang selanjutnya, strategi pengumpulan kepastian. Dalam pengambilan kepastian ada 6 tahapan, yaitu yang pertama, batasi masalahnya. Yang kedua, penentuan tujuan. Dan yang ketiga, pencarian alternatif. Yang keempat, perkiraan pengaruh. Dan yang kelima, seleksi. Dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Yang selanjutnya adalah analisis expected present value dan decision tree adalah analisis multi periode, karena ini adalah dampak dari keputusan biaya dan pendapatan pada periode saat ini dan juga periode berikutnya. Tetapi pohon pengambilan keputusan adalah dasar untuk keputusan masalah dan cabang pertama yang merupakan keputusan alternatif yang juga merupakan solusi potensial untuk masalah dan keputusan. Ada 3 kemungkinan situasi permintaan, yaitu spesifikasi atau properti permintaan yang ramai. Yang kedua, spesifikasi permintaan menengah atau karakteristik. Dan yang ketiga, permintaan spesifikasi atau karakteristik yang tenang. Ketika memutuskan alat mana yang harus digunakan untuk membuat profil dan keuntungan lebih tinggi, maka kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, menggunakan nilai saat ini yang diharapkan dan analisis laba yang dijanjikan oleh masing-masing alternatif. Search cost dan nilai informasi. Search cost sendiri merupakan biaya yang telah diberikan dalam mengelola atau memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan dalam jangka waktu yang terbatas. Search cost dilakukan melalui cara sebagai berikut, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, survei konsumen yang potensial. Yang kedua, penggunaan komputer dan perangkat lain. Dan yang ketiga, insentif. Pembahasan selanjutnya adalah tentang nilai informasi. Nilai informasi merupakan selisih data serta informasi yang diperoleh jika aksesibilitas hasil dapat diketahui sebelum keputusan yang diambil dievaluasi. Hasil dari kualitas keputusan tergantung kepada 3 penilaian dasar, yaitu yang pertama, apakah pencarian informasi dilakukan di suatu tempat yang menunjukkan atau mengarah untuk melanjutkan prosedur pencarian. Yang kedua, apakah informasi yang diperoleh digunakan dalam bentuk yang sesuai. Dan yang terakhir adalah bagaimana ukuran keputusan digunakan. Sekian video dan materi seputar ekonomi manajerial dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.